Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrun Ainunisa Adnan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pagi hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mohon saran, kritik, dan masukan dari Bapak Ibu dosen dan guru pamong agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. SMK Al-Huda Kota Kediri yang berlokasi di Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kota Kediri. SMK Al-Huda terdiri dari 6 jurusan, diantaranya yaitu 1. Multimedia 2. TKJ 3. TKR 4. TPM 5. TITL dan 6. TBSM. SMK Al-Huda Kota Kediri, SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. We are always one step ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Iya. Sebelum kita mulai, disiapkan dulu. Dilihat dulu pakaiannya, ada yang belum rapi silakan dimasukkan dulu bajunya. Dasinya silakan dirapikan dulu. Kancingnya ke atas biar rapi. Dasinya. Sudah bajunya rapi. Silakan di sekelilingnya dilihat ada sampah atau tidak. Karena di bawahnya mungkin di bahu-bahunya ada bekas tulisan atau nama ada sampah. Tidak ada. Sudah bersih. Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini. Iya. Bukunya silakan dikeluarkan dulu, buku PPKN-nya. Iya. Sudah? Ya, kalau gini kan sudah siap. Ya, disiapkan untuk ketua kelasnya, dipimpin untuk berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah, terima kasih. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik. Amin. Ya, sebelumnya Mbak Ainun cek kehadiran dulu 12 TKJ 3. Iya. Hari ini ada yang tidak masuk 12 TKJ 3? Nihil. Iya, masuk semuanya. Berarti keaktifannya bagus sekali, kedisiplinannya bagus sekali hari ini. Terus untuk masih semangat semuanya? Masih semangat? Pengajiannya buat menambah semangat? Ya. Ketua kelasnya silakan maju ke depan, kita jaliyah dulu untuk menambah semangat teman-temannya. Mas R.
Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jaya. NKRI. Kayaknya belum pada semangat. Satu kali lagi, semangat yang keras semuanya. Iya, ayo silakan dipimpin lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jaya. NKRI. Iya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Sudah semangat tentunya? Sudah siap memulai pelajaran hari ini? Iya. Minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang makna, hak dan kewajiban warga negara. Minggu ini kita akan belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada pelanggaran sama pengingkaran. Kalau pelanggaran itu untuk hak, kalau pengingkaran untuk kewajiban. Sudah ya? Biasanya kalian pernah lihat televisi, pernah lihat media sosial, Instagram, TikTok, pernah lihat? Ya, atau mungkin di lingkungan kalian tempat tinggal. Adakah kasus pelanggaran hak yang pernah kalian lihat? Ada. Ada yang bisa memberi contoh kasusnya pelanggaran hak yang mungkin pernah kalian lihat di lingkungan atau di media sosial? Ada yang pernah lihat? Iya? Ada teman saya yang tidak bisa melanjutkan sekolah, Bu. Ada temannya tidak bisa melanjutkan sekolah, berarti hanya tingkat SMP saja. Iya. Sekarang tidak sekolah lagi. Iya. Biasanya membantu orang tuanya bekerja. Iya. Iya, seperti. Ada yang lain lagi, contohnya kasus pelanggaran hak lagi. Tetangga saya yang kurang mampu belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, Bu. Tetangganya yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Kalian berdua menggambarkan dua kasus itu tadi ke kasus pelanggaran hak. Kenapa, Mas? Ada yang tahu? Karena menurut saya mereka harus menerima apa yang menjadi haknya, tetapi hak tersebut tidak diterima orang itu. Ya, contohnya kalau Mas Ma'ruf tadi, contohnya temannya seharusnya sekolah, tidak Sekolah. sekolah. Berarti hak yang seharusnya diterima oleh seseorang itu tidak diterima. Iya, itu namanya pelanggaran hak. Ya, terus dari materi hari ini pelanggaran sudah tahu contohnya, maknanya sudah tahu. Mungkin apa sih manfaat kita belajar tentang materi hari ini? Iya, Mas? Menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik. Maksudnya menjadi warga negara yang baik? Maksudnya dalam hidup bermasyarakat kita tidak boleh egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Ada hak orang lain yang harus dipenuhi dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Maksudnya menjadi warga negara yang baik, tidak boleh egois. Ada hak yang harus dipenuhi. Terus ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Berarti dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Kita harus melaksanakan kewajiban dulu atau menuntut hak dulu? Yang mana yang utama? Iya, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru kita menuntut hak kita. Itu. Iya. Setelah tadi kita mempelajari manfaat materi hari ini, tujuan pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang makna pelanggaran dan pengingkaran warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, faktornya. Kenapa terjadi pelanggaran sama pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, contoh kasusnya. Yang keempat, upaya penanganan kasus pelanggaran hak sama pengingkaran kewajiban warga negara. Model pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang model Problem based learning. iya, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah, ada 5 tahap yang kita akan belajar, yaitu nanti mengorientasi siswa terhadap masalah. Nanti Mbak Enu tunjukkan video untuk kalian analisis masalahnya apa. Mbak Enu yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nanti akan Mbak Enu bentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan analisis pemecahannya dari video yang Mbak Enu sajikan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Nanti kalian diskusi pemecahan masalahnya, kalian tuangkan ke dalam Canva. Sudah tahu Canva? Sudah biasa mengerjakan di Canva? Iya. Yang keempat, kalau sudah selesai mengerjakan analisnya di Canva, kalian presentasikan ke depan. Kalau sudah presentasi,
kita analisis, evaluasi tentang pemecahan masalahnya. Itu model pembelajaran hari ini, silahkan dicermati dulu. Untuk penilaiannya dengarkan baik-baik. Penilaian nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sama penilaian keterampilan. Ya, tes kemampuan awal ini berguna untuk menilai kalian seberapa paham sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini. Kalau kalian sudah belajar sebelumnya semalamnya, pasti nanti akan sedikit mengerti tentang tes yang akan BNU lakukan hari ini. Untuk mengetahui hari kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran hari ini, tes kemampuan awal. Sudah? Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan sesuai kemampuannya sendiri. Iya, sebelum Mbak Enum menayangkan video, Mbak Enum pengen bertanya dulu. Apa yang terjadi ketika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Iya, Mas Bama, apa yang terjadi, Mas? Akan terjadi konflik atau perselisihan, Bu. Bisa jadi akan terjadi pelanggaran hak warga negara. Iya, bagus sekali. Tanggapannya bagus sekali dari Mas Bama. Dengarkan dulu baik-baik semuanya. Pelanggaran hak dan kewajiban itu terjadi apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan secara seimbang. Mula-mulanya itu kita tidak melaksanakan kewajiban atau kita tidak memberikan hak orang lain. Dari situ awal mulanya pelanggaran hak. Sudah? Untuk lebih memahami materi, silahkan lihat dulu tayangan yang Mbak Enun akan share ke kalian. Harga BBM yang kini naik punya dampak lanjutan bagi sektor-sektor lainnya, seperti inflasi. Daya beli masyarakat bisa tertekan, ditambah angka kemiskinan yang hampir dipastikan akan ikut naik. Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga yang kita itu bisa mencapai 8-8%. Dengan kenaikan inflasi yang terjadi, tentu saja dampaknya akan lebih jauh luas menekan daya beli masyarakat. Contoh lainnya adalah kalau kita lihat dari sisi kemiskinan, ini pasti akan meningkat. Naiknya harga BBM juga diprediksi bisa mempengaruhi tarif angkutan umum. Organisasi Angkutan Darat atau Ordata DKI Jakarta memprediksi tarif transportasi akan naik sekitar 12,5%. Gak cuma sektor transportasi, tapi harga pangan juga diprediksi akan naik. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kenaikan harga BBM berpotensi menyebabkan efek domino. Daya beli masyarakat bisa tertekan karena inflasi. Untuk mengantisipasinya, pemerintah diminta untuk memastikan harga komoditas bisa stabil. Kenaikan harga BBM juga bisa berdampak pada penjual KPR. Perbankan pun kemungkinan akan meresponsnya dengan menaikkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit termasuk bunga KPR. Akhirnya, cicilan KPR bisa ikut terkerek. Sudah jelas atau perlu diulangi lagi? Sudah jelas? Sudah, Bu. Iya. Sudah jelas, tidak perlu diulangi lagi. Video yang Mbak Enun tayangkan? Iya. Dari video yang Mbak Enun tayangkan, akhir-akhir ini, apa yang menimpa kita sesuai dengan kasusnya ini tadi? Kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM. Ya, tentu kenaikan harga BBM akan membawa dampak yang begitu kompleks sekali, membawa dampak yang begitu besar, ya kan? Bahkan dari hal terkecil pun pasti akan berdampak akibat ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Ada yang tahu dampak dari kenaikan harga BBM? Iya, Mas? Adanya inflasi, daya beli masyarakat menurun karena harga barang lainnya akan ikut naik. Iya, menurut video tadi adanya inflasi, harga beli masyarakat juga menurun. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, Mas Rizwana? Angka kemiskinan akan ikut naik pula, Bu. Kenaikan
angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak dari kenaikan harga BBM, apakah bisa disebut bentuk dari pelanggaran hak warga negara? Apakah bisa disebut, Mas, bentuk pelanggaran hak warga negara akibat kenaikan harga BBM? Iya, Mas Yusuf? Insya Allah iya Bu, karena ada indikator terjadinya pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa tadi, Mas? Bisa diulangi, Mas? Pasnya? Pelanggaran hak tadi apa? Pelanggaran hak warga negara? Pelanggaran hak yaitu kita tidak menerima apa yang menjadi hak kita. Kita tidak menerima yang seharusnya menjadi hak kita. Bisa jadi jawabannya bagus. Mungkin ada yang bisa melengkapi lagi? Ada yang bisa melengkapi lagi? Pengertian pelanggaran hak warga negara. Iya, Mas Andika bisa dilengkapi lagi jawabannya temannya. Pelanggaran hak warga negara merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang disengaja atau tidak disengaja yang melawan hukum, membatas atau tidak memberikan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Iya, tepat sekali Mas Andika. Bisa dilihat dulu slide yang Mbak Nun tayangkan. Pelanggaran hak warga negara itu perbuatan seseorang. Bisa dilakukan seseorang atau sekelompok orang, bisa dilakukan antara warga negara yang lain dan negara kepada warga negaranya. Iya, Mbak Ainun bentuk kelompok, kita lanjut pembentukan kelompok. Mbak Ainun bentuk kelompok 4 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Ini Mbak Ainun bentuk secara heterogen dari hasil nilai evaluasi pertemuan minggu lalu, berarti campuran. Ada yang nilainya di atas KKM, ada yang nilainya di bawah KKM, Mbak Nun campur dalam satu kelompok. Silakan bisa bergabung sama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 duduk sebelah mana? 1, 2, 3, 4. Iya, silakan duduk dulu. Sudah duduk sama kelompoknya masing-masing? Sudah duduk sama kelompoknya masing-masing? Ya, akan Mbak Nur bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 sebelah sini. Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kita diberi jalan dulu. Sudah? Masing-masing kelompok sudah menerima hasil LKPD dari Bu Ainun? Iya, sebentar dulu, jangan dikerjakan dulu. Tunggu instruksi dari Bu Ainun dulu. Silakan duduk Mas Sajrin. Iya. Ini pembagian video yang dianalisis oleh masing-masing kelompok. Sudah Bu Ainun share di WA grupnya. Silakan dilihat dulu videonya. Kelompok 1 mengenai kasus meninggalnya 6 orang Baduy karena penyakit TBC. Kelompok 2 itu turunnya BSU bagi buruh. Yang ketiga, perlindungan keamanan bagi anak. Yang kelompok 4, anak putus sekolah di Citayam Fashion Week meningkat. Di sini ada barcode mengenai bahan ajar. Silahkan untuk menganalisis videonya itu tadi, silahkan di-scan barcode-nya ini tadi. Materinya ada di bahan ajar di yang Mbak Ainun barcode sudah siapkan Mbak Ainun. Selain dari barcode yang sudah Mbak Ainun siapkan bahan ajarnya ini, kalian bisa menggunakan media apapun termasuk media internet. Kalian bisa berselancar di media maya untuk mencari, untuk menganalisis kasus video yang sudah kalian lihat. Tadi spelling kelompok sendiri-sendiri. Iya? Sudah? Iya. Kalau sudah, silahkan. Silahkan dikerjakan LKPD-nya sesuai petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD. Silahkan dikerjakan dulu. Jangan lupa setelah dikerjakan di LKPD-nya itu kalian kerjakan di Canva. Hasil analisisnya silahkan dituangkan di Canva-nya juga. Ya. Ada kesulitan untuk kelompok 3? Sudah? LKPD-nya sudah sampai mana? Ya, Canva-nya yang ada di Canva? Ya, sudah kelompok 3.
silakan dibagi koordinasi yang mengerjakan kanvas siapa, yang mengerjakan LKPD, nanti biar selesai bersama-sama. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai kanvanya bisa dikirim di WA Group. Nanti kalau presentasi temennya bisa, kalau tidak kelihatan di layar, bisa melihat melalui gadgetnya masing-masing. Sudah dikirim? Iya. Kelompok 1 berarti sudah mengirim duluan. Sudah siap presentasi? Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah selesai, sudah dikirim di WA Group. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah selesai juga? Iya. Kelompok 4? Iya. Sudah siap untuk presentasi? Iya. Silakan kelompok 1 yang sudah mengirim duluan, silakan presentasi ke depan kelas dulu. Ya, yang lainnya silakan dicermati dulu. Yang lainnya silakan dicermati dulu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditulis. Dengarkan dulu peraturan untuk presentasi untuk kelompok 1. Nanti untuk semua kelompok silakan ditanggapi hasil pekerjaannya yang di depan. Bagaimana penulisannya, bagaimana isinya sudah tepat atau tidak. Yang kedua, sesi yang kedua silakan ada pertanyaan, kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditulis dulu, bisa diajukan untuk kelompok 1. Begitu? Sudah jelas peraturannya? Iya. Kalau sudah silakan untuk kelompok 1 bisa memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul dalam 1 bulan 6 warga Baduy meninggal dunia diduga karena TBC. Dalam kasus ini ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak yaitu masyarakat Baduy belum menerima haknya berupa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Pengingkaran kewajiban, pemerintah belum memberikan fasilitas kesehatan yang sama dan merata bagi masyarakat Baduy. Dicermati dulu kelompok yang maju. Faktor penyebab, faktor internal yaitu rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Contoh, pemerintah tahu ada aturan tetapi pemerintah kurang fokus memberikan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan terdalam seperti masyarakat Baduy ini. Yang ketiga, pasal yang dilanggar, yaitu pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penanganan dari kasus 1. Mengoptimalkan peran Kementerian Kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. 3. Mendirikan puskesmas dan menyediakan tenaga kesehatan. Ya, sudah. Silakan kelompok 1 sudah selesai presentasi. Silakan mungkin ada tanggapan dulu. Silakan yang ada tanggapan silakan disebutkan nama sama kelompok dari kelompok mana. Ya. Perkenalkan, nama saya Bama Arifin Setiawan dari kelompok 1. Hasil pengerjaannya sudah bagus, bahasanya sudah baku, pembahasannya juga sudah lengkap. Ya, menurut kelompok berapa? Kelompok 2, hasil pekerjaannya sudah bagus, bahasanya sudah bagus, juga sudah jelas. Ada yang mau menanggapi lagi? Iya, gimana tanggapannya? Ya, terima kasih atas saran dan masukannya. Untuk hasil analisis pasal akan kami revisi dan tambahkan. Sudah? Ada yang mau ditanggapi lagi? Mas Bama? Iya.
pada hasil analisis pasal yang dilanggar, mungkin bisa ditambahkan pasalnya, yaitu pasal 34 ayat 3 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang baik. Iya, mungkin ada saran dari kelompok 2, mungkin pasalnya tadi cara menganalisnya ada yang kurang, diterima atau enggak dari saran dari kelompok 2? Iya, diterima. Mungkin sudah tanggapan, ada yang lain tanggapan untuk kelompok 1? Sudah? Sekarang pertanyaan untuk kelompok 1. Apa pertanyaan untuk kelompok 1? Ada yang bertanya? Iya. Silakan disebutkan nama sama kelompoknya. Lufidama Erdiansyah dari kelompok 3. Iya, apa yang ditanyakan, Mas? Saya mau bertanya, yang saya tanyakan terkait faktor penyebab kasus tersebut, apakah datang dari pemerintah saja, apa tidak ada faktor yang lain? Iya, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya, apakah dari faktor pemerintah saja? Apakah tidak ada faktor yang lain? Ada pertanyaannya bagus. Mau langsung dijawab? Iya, sudah ketemu jawabannya? Iya, silakan dijawab. Menurut kelompok kami, selain pemerintah belum menyediakan fasilitas yang memadai, ada faktor lain juga, yaitu faktor yang datang dari suku Baduy sendiri yang terkesan menutup diri dari perkembangan zaman. Suku Baduy tidak mau mengikuti kebiasaan di luar adat suku Baduy, sehingga suku Baduy terkesan primitif dan terbelakang dalam bidang apapun. Iya, gimana Mas Lufidama? Menurut kelompok 1 atas pertanyaan yang bagus tadi itu ada faktor lain, yaitu datang dari suku Baduy sendiri. Suku Baduy kan terkenal dengan suku pedalaman yang tidak terbuka dengan perkembangan zaman. Maka dari itu suku Baduy kadang tidak mau menerima fasilitas kesehatan sudah disiapkan oleh negara Indonesia. Maka dari itu tertutup, akibatnya fasilitas kesehatan di lingkungan suku Baduy tidak selengkap yang ada di masyarakat lainnya. Itu datang dari suku Baduy sendiri. Gimana, diterima jawabannya, Mas? Iya. Ada pertanyaan lain? Mas Lufidama lagi? Yang lain saja. Yang lain, siapa? Selain Mas Lufidama pertanyaannya? Iya. Berarti ada faktor lain yang disebutkan oleh kelompok 1 itu. Tadi bisa ditambahkan ke hasil analisis faktor penyebabnya. Gitu. Iya, untuk kelompok lain berarti hasil analisisnya kan tadi pertanyaannya Mas Lufi, adakah faktor lain selain faktor pemerintah? Sedangkan kalian menjawab ada, yaitu faktor dari suku masyarakat Baduy sendiri. Maka dari itu ada tanggapan lagi, faktornya itu bisa ditambahkan ke penyebabnya, begitu ya? Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Oh, ada. Mas Yusuf, silakan. Saya Muhammad Yusuf dari kelompok 4 mau bertanya, mengapa pemerintah kurang fokus membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil? Iya, pertanyaannya bagus juga dari Mas Yusuf. Di situ kadang kan perkembangan di Indonesia tidak merata, kadang ada kecemburuan sosial akibat adanya pembangunan di Indonesia tidak merata. Pertanyaannya sudah ketemu jawabannya? Sudah. Iya, langsung dijawab. Karena pemerintah lebih fokus mengembangkan pembangunan di Pulau Jawa, daerah terpencil dan terluar Indonesia belum terjangkau fokus pemerintah dalam pembangunan. Iya Mas, begitu. Soalnya kadang pembangunan di Indonesia itu berfokus di Pulau Jawa saja. Di sini ada pembangunan yang bagus, adanya ibu kota baru di Kalimantan. Maka dari itu juga berpengaruh terhadap proses pembangunan di Indonesia. Sudah ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Kelompok 1? Sudah? Iya. Silakan ditutup dulu untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kita evaluasi dulu proses pemecahan masalah hari ini dari Mbak Ainun dulu. Mbak Ainun akan evaluasi dulu hasil kerja kalian. Menurut Mbak Ainun untuk semua kelompok 1 sampai kelompok 4 hasilnya sudah bagus, sudah jelas, hasil analisa juga sudah tepat, sudah menggunakan bahasa Indonesia yang bagus juga menurut Mbak Ainun. Tadi untuk kelompok yang ada sarannya dari kelompok lain bisa digunakan untuk saran perbaikannya.
Mungkin ada pasal tambahannya seperti itu. Untuk yang kelompok yang paling bagus yaitu kelompok 4. Iya, kelompok 1 sama kelompok 4 kalau nggak salah yang tadi yang bagus ada gambar tambahannya. Jadi menarik untuk dipresentasikan, untuk ditampilkan kepada teman-temannya. Yang terakhir, proses diskusi yang barusan sudah sangat bagus. Temannya sudah aktif melontarkan tanggapan sama pertanyaannya. Yang presentasi juga menjawab dengan jawaban yang bagus atau kritis juga. Mungkin dari kalian ada yang ingin hasil pemecahan video pelanggaran hak gimana? Iya, Mas? Tadi kami mengamati video, kemudian dianalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dianalisis faktor penyebab beserta pasal dalam UUD NRI yang dilanggar, kemudian menganalisis cara penanganan kasusnya. Iya, tadi kalian menganalisis videonya, terus dianalisis faktor penyebabnya, kemudian dicari kasus penanganannya gimana. Ya, itu evaluasi dari kalian. Dari sini sudah jelas materinya, bisa dikumpulkan dulu LKPD-nya ke depan. Sekarang ke kesimpulan, materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Materi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Iya, Mas? Kakinya bisa diturunkan dulu. Mana pelanggaran hak warga negara, yaitu perbuatan seorang atau kelompok orang yang disengaja atau tidak disengaja yang melawan hukum, membatasi atau tidak memberikan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Iya, itu tadi makna pelanggaran hak warga negara. Berarti sudah jelas. Terus materi apa lagi? Kita sudah belajar materi apa lagi hari ini? Kita sudah belajar materi apa lagi hari ini? Makna pengingkaran warga negara merupakan kewajiban yang diberikan kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Itu tadi pengingkaran kewajiban. Ada yang lain? Kita hari ini belajar tentang materi apa lagi? Iya, Mas Andika. Mempelajari faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ada faktor internal dan eksternal. Iya, bagus sekali. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ada faktor internal sama eksternal. Tadi sudah Mbak Inun bahas sedikit. Faktor internal datang dari diri sendiri. Kalau faktor eksternal datang dari luar diri sendiri. Berarti sudah jelas faktor penyebabnya. Sekarang materi apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, Mas Pasya. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ada dua, yaitu cara preventif dan represif. Iya, ada dua cara kasus penanganannya, preventif sama represif. Apa bedanya preventif sama represif? Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya preventif sama represif? Kalau preventif itu sebelum terjadinya pelanggaran. Kalau represif sesudah terjadinya pelanggaran. Ya. Ada tes evaluasi. Tujuan untuk tes evaluasi ini untuk menilai kalian pemahaman setelah pembelajaran hari ini gimana. Silahkan dibuka HP-nya. Tes evaluasi. Aku nempuhnya. Ada lu tak salah-salah. Tujuan tes evaluasi untuk menilai kemampuan kalian terhadap menangkap atau pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan kemampuannya sendiri. Iya, ini hasilnya. Iya, hasilnya ada yang dapat di atas KKM, ada yang ada di bawah KKM. Mas Adiandra. Iya, Mas Adiandra dapat 40, berarti di bawah KKM ya. Dengarkan dulu. Yang di atas KKM, silakan dikerjakan soal pengayaan yang ada di bahan ajar yang sudah kalian scan tadi. Yang di bawah KKM, silakan dikerjakan soal remedinya, Mas. Mas Adiandra, silakan dikerjakan soal remedi
Sedangkan yang sudah memenuhi nilai di atas KKM silakan dikerjakan tugas pengayaan yang ada di bahan ajar yang sudah kalian scan tadi. Kapan dikumpulkan silakan tugas pengayaan sama revidinya silakan dikumpulkan minggu depan. Ya, sudah. Yang sudah memenuhi KKM silakan dipertahankan nilainya. Yang di bawah KKM silakan belajar dengan giat lagi. Begitu ya. Ya, sebelum kita akhiri, refleksi pembelajaran hari ini dulu. Materi apa yang sudah dipelajari hari ini? Refleksi. Hari ini Bagaimana materi yang kalian pelajari hari ini? saya Bu. Iya? Hari ini kita sudah belajar menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan cukup jelas dan mudah dipahami. Sudah jelas materinya. Pelanggaran sama pengingkaran kewajiban sudah jelas. Terus bagaimana pembelajarannya hari ini? Ya Mas Lufi, iya. Gimana pembelajarannya Mas? Kami menganalisis video sehingga tidak membosankan dan lebih menarik. Dan hasil analisis dipresentasikan sehingga kami bisa melihat hasil analisis video yang bervariasi. Gimana kurang jelas bisa diulangi lagi Mas? Gimana pembelajaran hari ini? Kami menganalisis video sehingga tidak membosankan dan lebih menarik. Dan hasil analisis dipresentasikan sehingga kami bisa melihat hasil analisis video yang bervariasi. Iya. Kalian suka menganalisis video atau artikel? Kalian lebih suka menganalisis video. Maka dari itu kalian lebih suka menganalisis video yang singkat, jelas dan padat. Terus hasil analisis ditampilkan dalam bentuk Canva yang menarik. Itu kalian suka pembelajaran seperti itu. Iya. Iya, kalau sudah tentang materinya ada yang masih kurang jelas atau yang masih membingungkan? Ya Mas, Mas Jidan, materi apa Mas yang masih membingungkan? Saya bingung dalam menentukan kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban karena di dalam kasusnya itu makna pelanggaran hak dan pengingkaran hampir sama. Iya, sebelum menganalisis kasus itu masuk ke pelanggaran atau pengingkaran, kalian harus tahu betul makna pelanggaran hak sama pengingkaran kewajiban. Kalian harus memahami secara mendalam pelanggaran hak sama pengingkaran kewajiban agar bisa mengetahui kasus ini masuk ke pelanggaran atau pengingkaran. Seperti itu. Ada yang lain lagi? Ya Mas Adan gimana? Saya sudah jelas terkait faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Iya, Mas Adan sudah jelas. Yang lainnya sudah jelas faktor penyebabnya? Yang lain sudah jelas faktor penyebab pelanggaran hak? Iya, dengarkan dulu semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dipelajari tentang materi pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tadi yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM maupun di bawah KKM, silahkan belajar dengan giat. Sudah mendapatkan nilai di atas KKM, silahkan dipertahankan. Yang kurang mendapatkan di bawah KKM, silahkan belajar lagi. Minggu depan akan melakukan pretest dan proses seperti hari ini. Maka dari itu belajar dengan baik dan giat. Begitu ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ketua kelasnya ditutup dengan berdoa bersama-sama. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dalam perjalanan pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari pembelajaran Mbak Ainun. Hati-hati di jalan kalau pulang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dijaga kesehatannya terutama, biar bisa aktif lagi ke sekolah. Gitu ya. Mbak Ainun akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.